Indonesia ingin memasuki babak baru. Bukan sekedar mengeruk kekayaan dari perut bumi, tapi mengolahnya, membangun jaringan energinya, dan menjamin nilainya tetap di sini, di tanah air sendiri. Inilah era hilirisasi migas. Pemerintah punya program senilai ratusan triliun rupiah untuk membangun kilang minyak, jaringan pipa gas, terminal LNG, dan pabrik petrokimia terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Tapi, di balik megahnya proyek-proyek itu, terselip pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Karena hilirisasi migas tidak bisa berdiri sendiri, ia membutuhkan ekosistem. Sebuah jaringan industri pendukung yang kuat, lengkap, dan berstandar internasional. Misalnya, jaringan listrik. Tanpa pasokan listrik yang andal, tidak ada mesin yang bisa berputar. Tidak ada proses yang bisa berjalan. Transportasi dan logistik. Sistem transportasi andal dibutuhkan untuk mengantarkan material raksasa ke proyek-proyek di berbagai penjuru Nusantara. Dan tentunya, industri baja dan logam. Baja jadi komponen terbesar dan paling vital untuk membangun pipa transmisi, kilang, dan tangki penyimpanan. Dan kabar baiknya, menurut data SKK Migas, industri dalam negeri sudah siap. Tidak banyak yang tahu, tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN di proyek-proyek strategis nasional di sektor hulu migas sudah menyentuh 58%, melampaui target awal yang hanya 18%. Ayo, kita telusuri lebih dalam industri baja di Indonesia. Ada beberapa produsen baja besar, tapi saat ini Spindo, PT Steel Pipe Industry of Indonesia, bisa dikatakan produsen pipa baja terbesar dan terlengkap di Indonesia. Di Plant 4 Pasuruan ini, pipa berdiameter besar diproduksi. Sebagian besar pipa di proyek Cisem 2, jalur gas Cirebon sampai Semarang, sepanjang 245 km berasal dari sini. Halo Kontainers, hari ini saya sedang berada di unit 4 PT Spindo. Nah, nggak sendiri, hari ini saya akan ditemani dengan Pak Dodi. Halo Pak Dodi. Halo, pagi Bu Cynthia. Pagi Pak. Tapi sebelumnya tolong APD-nya dipakai Bu Cynthia. Siap. Oke, kita lanjut ke area produksi. Kalau yang di sini apa ini Pak? Ya, itu adalah pipa yang paling besar yang pernah kita produksi ya. Ini diameter 3 meter. Sebenarnya bisa di atas ini. Kita pernah memproduksi 3,2 meter. Kalau yang ini apa nih Pak? Ini namanya coil atau disebut hot rolled coil. Ini adalah raw material atau bahan baku untuk pembuatan pipa spiral. Di sini adalah proses forming dan welding. Welding menggunakan SAW atau kepanjangannya subvert arc welding. Oke Mbak Cynthia, setelah pipa diproses produksi, kemudian dipotong sesuai dengan panjang yang diminta customer, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua, yaitu proses unvasing. Jadi proses unvasing ini untuk membentuk ujung pipa sesuai dengan permintaan customer. Kebanyakan customer minta di bevel atau di unvasing dengan sudut 30 derajat. Itu nanti untuk memudahkan proses join pipa di lapangan. Ini kita berada di area coating, jadi coating itu pelapisan pipa. Nah, diawali dengan proses blasting. Blasting itu membersihkan permukaan pipa supaya bersih dari korosi, supaya hasil coatingnya itu memenuhi persyaratan. Bisa lebih tahan lama, itu harus melalui proses blasting sendiri. Nah, ini namanya coating 3 layer PE. Yang pertama adalah EBE, yang kedua adhesif, dan yang ketiga adalah PE. Nah, PE itu adalah top coat yang warna hitam ini. Semua produk apakah harus di-coating Pak? Oh tidak, sesuai dengan permintaan customer. Dan kebanyakan adalah pipa-pipa oil and gas maupun pipa aliran air. Demikian tadi Mbak Cynthia proses pembuatan pipa spiral ya. Cukup rumit ya Pak prosesnya? Karena pipa Spindo itu diproduksi mengikuti standar yang telah ditentukan. Ada EPL 5L, kemudian ada SNI, dan lain-lain.
Berarti dengan produk Spindo ini bisa mendukung program hilirisasi pemerintah ya Pak? Pasti Mbak. Dan terbukti kami telah beberapa kali mensuplai proyek hilirisasi migas ya. Di antaranya ada RDMP Balikpapan, ada Cisem, kemudian yang saat ini sedang kami kerjakan adalah proyek Dusem. Tapi, Pasuruan hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Untuk melihat kapasitas Spindo, kita perlu bergerak ke selatan, ke Sidoarjo. Di sana, Spindo Plant 6 berdiri. Salah satu unit produksi terbesar Spindo dengan spesialisasi pipa baja struktural dan hollow section. Material yang tak kalah vital dalam membangun fasilitas-fasilitas energi di seluruh Nusantara. Di dalam pabrik ini, teknologi Electric Resistance Welding atau ERW mengubah gulungan baja menjadi pipa. Hasilnya, pipa baja struktural dan hollow section yang menjadi kerangka untuk fasilitas industri, infrastruktur energi, dan jaringan gas. Tak berhenti di sini, sesungguhnya Spindo mempunyai 6 unit pabrik aktif, tersebar di Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan kapasitas produksi 700.000 ton setiap tahun. Dan satu lagi yang sedang dipersiapkan, unit 7 di Gresik, menggunakan teknologi ERW terbaru untuk pipa welded berdiameter besar. Nilai investasinya 1 triliun rupiah. Ketika unit 7 beroperasi penuh, total kapasitas produksi Spindo akan mendekati 1,2 juta ton per tahun, menjadikannya salah satu produsen welded pipe terbesar di Asia Tenggara. Ya, pembangunan unit 7 ini sebetulnya sudah mimpi lama kami gitu ya, karena saat ini untuk IRW itu kita hanya bisa produksi sampai pipa 8 inci ya. Rekan-rekan kami, kompetitor kami saat ini bisa memproduksi sampai ukuran 24 inci gitu ya. Nah, saat ini kita proses ekspansi karena kami tahu kebutuhan untuk pipa gas ini cukup besar ya, dan pabrikan-pabrikan yang ada saat ini tidak secara kapasitas mungkin juga belum mencukupi. Oleh karena itu kita kembangkan unit 7 yang nanti secara kapasitas unit 1 sampai unit 6 itu kapasitasnya kira-kira di 750.000 ton per tahun ya. Nah, unit 7 sendiri nanti secara kapasitas dari 2 mesin tambahan tersebut itu bisa memproduksi 750.000 ton. Ya, yang kita akan bisa produksi mulai ukuran 3 inci sampai 20 inci. Tebal mungkin nanti spesifikasi mesin kita menjadi mesin yang paling tebal di Indonesia begitu ya. Dan satu lagi yang kita mau coba kembangkan selain oil and gas itu adalah pipa kotak. Ya, pipa kotak, pipa kolom yang saat ini cukup banyak digunakan di luar negeri ya. Karena pipa kotak ini akan membuat material yang dibutuhkan itu lebih tipis, lebih murah karena sifatnya lebih kaku. Nah, proses setup itu sudah tidak lagi dilakukan secara manual oleh operator. Ya, semua berdasarkan komputer, robotik, dan sifatnya adalah berdasarkan parameter-parameter yang akan sudah ditentukan secara otomatis. Jadi otomatis dampaknya apa? Waste-nya akan lebih kecil. Ya, kalau yang lalu mungkin waste kita di kisaran antara 4-5%, dengan mesin yang baru ini kemungkinan besar waste kita akan di bawah 1%. Tapi ada satu angka yang harusnya membuat kita berhenti dan berpikir lebih dalam. Setiap tahun, Indonesia mengonsumsi hampir 400.000 ton pipa baja welded untuk sektor migas. Dari jumlah itu, hanya 20% yang dipenuhi oleh industri dalam negeri. 80%-nya masih diimpor. 300 juta kilogram pipa baja, nilainya triliunan rupiah, keluar dari kantong Indonesia setiap tahunnya. Padahal, kapasitas produksi lokal sudah ada, sertifikasi sudah dimiliki, pabrik-pabriknya termasuk Spindo sudah siap. Yang belum adalah konsistensi kebijakan.
dan keberanian untuk memilih produk lokal secara konsekuen. Harga pipa impor dari Tiongkok memang 30% lebih murah, karena skala produksi mereka yang jauh lebih besar dan subsidi ekspor di negara asalnya. Ibaratnya kalau kita bikin kue pasar begitu, kalau kita bikin ribuan unit gitu kan per unitnya jadi lebih murah dibandingkan hanya bikin 10 begitu. Nah itu lebih ke kapasitas pabrik aja sebetulnya. Meskipun mungkin dalam jangka pendek menengah kita masih memenuhi dari impor, tapi jangan kemudian menutup untuk tetap membuka pabriknya begitu, Mas, atau industrinya, itu yang harus tetap dijalankan gitu, supaya nanti di dalam jangka panjang skalanya dapat. Nanti kalau sudah siap ya harus dimandatori ya. Misalnya kalaupun katakanlah kalau impor katakanlah belinya 100.000 begitu ya, di domestik katakanlah 110 begitu ya, jangan dilihat 110-nya, tapi di dalam komponen 10 itu kan ada tenaga kerja yang terlibat, ada penerimaan pajak yang terlibat, bahan baku yang terlibat, sehingga cara melihatnya mungkin bukan hanya di ujung, tapi di proses ekonomi secara keseluruhan. Keberhasilan seluruh proyek hilirisasi sangat bergantung pada kesiapan industri dalam negeri. Tanpa rantai pasok yang kuat, proyek hilirisasi hanya akan bergantung pada impor. Nah, dengan adanya impor, maka harga menjadi mahal dan tidak memberikan nilai tambah kepada ekonomi di dalam negeri. Indonesia sedang bergerak dari tambang ke produk jadi, dari bahan mentah ke nilai tambah, dari ketergantungan impor menuju kemandirian energi. Perjalanan masih panjang, tapi harus dimulai dari tempat-tempat seperti ini. Dari kawasan industri yang diam-diam bekerja, dari pabrik-pabrik yang tak pernah berhenti berderu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.